Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah. Apa maksudnya malam yang penuh berkah itu? Bulan Ramadan, ya kan? Satu bulan di antara 12 bulan yang paling banyak berkahnya, yang paling banyak rahmat turun di situ adalah bulan Ramadan. Manna'ul Qattan itu dalam kitabnya yang berjudul Mabahis fi Ulumil Quran mengatakan Al-Quran ini berbeda dengan kitab yang lain. Kenapa? Taurat dan Injil itu turun langsung sekaligus kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Langsung semuanya. Sedangkan Al-Quran turun 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah ke langit yang pertama. Sekaligus. Langsung 30 juz, 114 surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di PPMA Podcast, persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Bersama saya Taufik sebagai host pada podcast hari ini, dan hari ini kami kembali mendatangkan salah seorang guru pengajar di pondok kami, Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Nama beliau Guru Zainul Hibzi. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak apa kabar pian nih Guru? Alhamdulillah baik. Sehat aja kalau Guru? Sehat berataan keluarga, alhamdulillah sehat berataan juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah Guru, sebelum membahas ke topik nih, ulun hendak tahu Guru, pabila itu pian mulai awal belajar Al-Quran? Awal mula belajar Al-Quran itu adalah di pendidikan keluarga. Mungkin Pendidikan keluarga. mungkin itu sudah mulai ketika umur sekitar 5 tahun. Nah, jadi di situ kan belajar lawan abah, lawan mama, belajar alifan, belajar ya intinya itu belajar Al-Qur'an itu di keluarga. Jadi mungkin ada sampai SD itu masih belajar lawan keluarga. Nah, habis itu mungkin ada tambahan di luar, contohnya kan diantaranya itu paman ya, paman ulun tuh membawai belajar lawan guru usop jambu. Oh ini Guru Usop Jambu. Nah tahu kalau Nggih. nah itu setiap hari Minggu ulun kan sekolah SD nih, Senin sampai Sabtu sekolah. Hari Minggu pagi Minggu tuh jam 7 dibawa dulu oleh paman, kita mengajian jalan lawan guru usop. Alhamdulillah habis itu kan sambil dilanjutkan nih belajar di rumah lawan mama lawan abah, jadi tadarus nih, kalau mama auran lawan abah, abah auran lawan mama. Akhirnya kelas 4 SD waktu itu alhamdulillah bisa betamat. Nah betamat Al-Quran nang bepayong itu bepayong. Oh iya. Nah ya kalau Nggih. biasanya kan ini kan kalau kanak-kanak SD itu kan tamat kelas 6 SD biasanya ada khataman Al-Quran. Nggih. Nah itu ya alhamdulillah waktu itu sudah kelas 4 SD sudah khatam Al-Quran. Oh sudah khatam kalau Khatam sampai Al-Quran SD itu, Guru. nggih. Nah habis itu setelah khatam itu lalu ini timbul lagi nih apalagi yuk, kan kita kan kada tuntong kada biarpun sudah khatam Al-Quran khatam. sudah tamat Nggih. itu belum habis, masih ada lagi apalagi. Nah lalu ada mendengar di Kapuh ada Bapak Cisrani, lalu belajar ke sana, anak belajar ke sana. Apa di sana? Memperbaiki huruf. Nah, Oh itu memperbaiki huruf dan belajar tajwid. tajwid. Nggih. Oh, nggih. Nah, kan di keluarga itu kan ya asal bisa membaca, asal lancar ya sudah. Nggih. Nah, lalu ke guru di luar gesan membaiki hurufnya dan membaiki ilmu tajwidnya. Nah itu kan Guru belajar Al-Quran nih. Kalonya menghafal Al-Quran itu pas waktu belajar Al-Quran kah atau sesudah belajar Al-Qurannya? Iya. Kalau menghafal Al-Qur'an itu usia SMP sebenarnya. Sebujurnya ulun tuh sudah usia kelas 2 SMP, kelas 2 sanawiyah hanya memulai menghafal Al-Qur'an. Jadi belajar dulu nih. Nggih, jadi belajar dulu membaiki Memperbaiki. bacaan, dulu hurufnya harus bagus, dulu tajwidnya tahu. Panjang pendek pun harus tahu, oh, ini ukurannya berapa ini. Oh, nggih. Lalu sudah selesai itu, nah ketika itu ulun tetamu lawan guru. Nah, Guru siapa itu Guru? Guru Ustadz Zulkifli Al-Hafiz. Oh nggih. Nah, waktu itu Sidin masih di Kapuh di sini. Minantu Ibu Haji Isnaniyah. Nah, Iya. itu. Lalu tatamu Sidin itu minta izin, Ustadz ulun
hendak empat belajar lawan pian nih, belajar menghafal Al-Qur'an. Ya kah Sidin. Lalu Sidin ini aja nih kayaknya ada 2 minggu 2 kali dalam seminggu. Nah itu kayaknya datangin ke sini ngaji Sidin setoran hafalan. Jadi di situ menghafal mandiri dulu di rumah. Sudah dapat target, lang datang Sidin setor. Itu guru pian menghafal Al-Quran itu ada pemotivasi kah atau kayak apa tuh nah? Kalau motivasi sebujurnya itu yang paling kuat adalah dari keluarga. Utamanya adalah mama ulun. Mama, nggih. Kenapa mama? Karena mama itu kayak apapun keadaan, kapanpun waktunya, kalau sudah jamnya untuk setoran untuk belajar itu langsung berangkat. Bahkan pernah itu kami itu hujan-hujan malam tetap berangkat. Kenapa? Jadwalnya setoran malam itu. Nah, mama itu yang paling berperan untuk memotivasi, untuk mendorong untuk menghafal Al-Quran. Oke. Nih kan guru sudah memasuki bulan Ramadan nih. Yang ulun tahu di bulan Ramadan itu ada terdapat ya nuzulul Al-Quran ya. Nah ulun hendak mengetahui lebih dalam nih apa arti atau maksud dari nuzulul Al-Quran itu bro. Oke. Nuzulul Quran. Mungkin kita biasa dengar nuzulul Quran ya kita aja ya kalau lah. Cuma apa gerang nuzulul Quran itu? Nah, kalau kita bahasakan dulu nuzulul Quran itu ada 2 kata di situ. Yang pertama adalah nuzul, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, nuzul itu dari bahasa Arab, nazala yanzilu nuzulan, yang artinya turun. Sedangkan Al-Quran itu kalau dalam istilah usul tafsir adalah kalamullah al-mu'jiz, adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir dan membacanya itu bernilai ibadah. Jadi secara singkat kita bisa mengatakan yang dimaksud nuzulul Quran, acara nuzulul Quran atau peringatan nuzulul Quran adalah memperingati turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah guru, yang kata pian tadi, kata dari mutawatir itu apa maksudnya guru? Mutawatir itu adalah sampainya kepada kita itu bersambung. Kita jelas gurunya siapa. Kemudian guru ini siapa lagi gurunya. Nah sampai seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada sanad yang jelas. Ini gurunya nih siapa ini? Tidak tahu. Nah ini diragukan. Ini. Ya. Dari Al-Quran itu guru adakah ayat yang menyinggung tentang nuzulul Quran lah? Iya. Dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 ayat ya yang secara jelas, secara gamblang itu menyatakan tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah yang tertulis ayat itu setelah perintah untuk berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Nah, maka dari itu kita mengenal bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, ini surah Ad-Dukhan. Nah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah. Apa maksudnya malam yang penuh berkah itu? Bulan Ramadan, ya kan? 1 bulan di antara 12 bulan yang paling banyak berkahnya, yang paling banyak rahmat turun di situ adalah bulan Ramadan. Yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. 3 ayat ini secara jelas menyatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Lebih khusus itu di malam Lailatul Qadar. Oh iya. Nah itu kan guru ya arti-arti dari nuzul Quran nih. Kalau dari sejarah nuzul Quran itu adalah guru. Ya. Al-Quran ini adalah kitab yang istimewa, yang spesial, yang berbeda dari kitab-kitab lainnya yang bersifat samawi seperti Taurat dan Injil. Apa bedanya? Al-Quran memiliki 2 tahap dalam turunnya.
Maksudnya kayak apa itu guru? Nah, Dua tahap. jadi Al-Quran itu tadi kan kita sudah menyinggung 3 ayat yang menyatakan tentang nuzulul Quran. Kalau kita perhatikan ketiga ayat itu menggunakan redaksi anzala atau yang tasrifannya anzalna, unzila. Dalam istilah ilmu bahasa Arab, timbangan af'ala itu menunjukkan satu perbuatan, satu kali perbuatan. Kami menurunkannya. Jadi bagaimana memahaminya? Artinya ayat itu menyatakan Allah menurunkan Al-Quran secara langsung sekaligus. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran az-zikr dan kami pastilah menjaga Al-Quran tersebut. Dalam ayat yang lain nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW kitab Al-Quran dengan sebenarnya. Redaksinya menggunakan nazzala. Nah, dalam bahasa Arab kalimat fa'ala berwazan fa'ala, nazzala itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan berkali-kali. Ya, misal ya, alima artinya mengetahui kan? Alima artinya mengetahui. A'lama memberikan pengetahuan satu kali. Oh, dia memberitahu. Dia memberikan pengumuman. Alama yu'limu ilaman. Pemberitahuan. Tapi kalau 'allama, dia memberitahukan berkali-kali. Sehingga diartikan menjadi mengajar. 'Allama mengajarkan. Nah, dari sininya Mana'ul Qattan itu dalam kitabnya yang berjudul Mabahis fi Ulumil Quran mengatakan Al-Quran ini berbeda dengan kitab yang lain. Kenapa? Taurat dan Injil itu turun langsung sekaligus kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Langsung semuanya. Sedangkan Al-Quran turun 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah ke langit yang pertama. Sekaligus. Langsung 30 juz, 114 surah. Jadi itu kada berangsur-angsur guru lah. Nah, tahap yang pertama seperti itu, langsung dari sisi Allah, Allah turunkan ke langit yang pertama. Di sana ada sebuah tempat bernama Baitul Izzah. Di sanalah Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian secara bertahap Al-Quran yang di langit pertama ini diturunkan oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahap. Ada yang 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat dan seterusnya. Selama kurang lebih 23 tahun. Oh, jadi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kenapa seperti itu? Nah, ini uniknya Al-Quran, spesialnya Al-Quran. Kenapa? Karena dengan berangsur-angsur seperti itu, Al-Quran ini dia turun sesuai dengan keperluan saat itu. Rasulullah ketemu masalah, apa nih? Ini sulit nih masalah nih. Tidak ada pemecahan nih. Turun ayat. Allah beritahu ini pemecahannya. Oh, berarti Al-Quran ini jadi petunjuk lah guru. Ya, jelaskan lihat yang di surah Al-Baqarah yang pertama kan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan ya orang-orang Quraisy itu mereka yang mereka menentang Al-Quran sampai berkata laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih ini Al-Quran ini turunnya kok enggak sekaligus? Bikin susah aja, ya kan? Ini kitab suci 1 ayat, 2 ayat, kapan selesainya? Nah, tapi itulah hikmahnya. Ini menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, itu. Nah, tadi kan kita menyinggung ya, Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Tapi kalau kita perhatikan, ada beberapa ayat Al-Quran yang memiliki namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Jadi ada sebab-sebabnya. Ada sebab kenapa nuzul itu. Jadi turun nih? Ya. Oh, ini kenapa ini turun ini? Misalnya Rasulullah dalam sebuah peperangan. Nah, ini semangat kaum muslimin sudah kendor ini. Lalu turun ayat untuk menyemangati seperti itu. Ada hukum yang belum jelas. Ini bagaimana nih? Langsung ayat turun gitu. Itu namanya asbabun nuzul. Kalau kita perhatikan asbabun nuzul itu bulan-bulannya kadang bukan Ramadan. Ada yang di bulan Syawal, ada Sya'ban, Dzulhijjah ya. Nah, jadi maksudnya nuzulul Quran itu adalah pertama kali Al-Quran turun. Lalu setelah itu berangsur-angsur turun yang lainnya. Kalau dari maksud nuzulul Quran itu apabila guru terjadinya? Iya, nuzulul Quran itu
beberapa ulama memang tidak sepakat tanggalnya berapa. Tapi Jadi, kalau kita khilaf ulama ya gini. khilaf ulama. Kalau kita perhatikan dari Al-Qur'an sendiri mengatakan bulan Ramadan di malam yang diberkahi dan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu juga. Tapi intinya secara keseluruhan adalah Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Walaupun nanti ada beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu. Nah, bahkan ya ada hadis yang mengatakan hampir seluruh kitab samawi itu diturunkan di bulan Ramadan. Di antaranya Suhuf Ibrahim. Kan ada kan kita kan banyak inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu dikatakan turun awal Ramadan. Kelanjutan hadis itu ya, tadi dikatakan Suhuf Ibrahim itu di awal Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan Taurat itu 6 Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Ya, Injil 13 Ramadan dan Al-Qur'an 24 Ramadan. Ada yang seperti itu. Tapi secara keseluruhan tidak ada yang secara pasti menunjukkan tanggal berapa Al-Qur'an itu turun. Oh, iya. Jadi hanya secara umum saja bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan malam turunnya Al-Qur'an itu menjadi malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin dari hikmah nuzulul Quran ini apa, Guru? Iya. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari nuzulul Quran ya. 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 Yang pertama, Al-Quran itu kan turunnya itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, tidak langsung sekaligus turun 30 juz 114 surah, tapi perlahan-lahan sampai sekitar 23 tahun. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwasanya dalam melakukan segala sesuatu itu ada proses. Belajar pun ada proses. Kita tidak bisa langsung untuk menjadi orang yang ahli dalam suatu hal tanpa adanya proses itu. Kita menaiki sebuah tangga, tidak mungkin kita langsung naik ke anak tangga yang kelima, loncat langsung. Iya, harus tangga 1, 2, 3. Dari situ ya kita belajar, oh seperti ini. Nah, Al-Quran saja turun selama 23 tahun. Ya, tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua, yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, hikmah nuzul Quran. Nah, itu seyogianya atau sebaiknya setiap individu, setiap keluarga itu mengutamakan pendidikan Al-Quran, baik untuk diri mereka sendiri ataupun untuk anak-anaknya. Mulailah dari diri sendiri. Biasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran. Mulai dari pendidikan keluarga dulu. Kenapa? Karena nuzulul Quran itu membuktikan posisi Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat fundamental, yang utama dalam agama ini, yang menjadi rujukan. Kan hukum-hukum ya semua dari Al-Quran terkumpul di situ. Ya, semua terkumpul dalam Al-Quran. Maka sepantasnya kita sebagai umat muslim itu mengutamakan pendidikan Al-Quran, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita umat muslim tapi kita tidak tahu atau bahkan tidak bisa membaca kitab kita sendiri. Ya, yang ketiga itu untuk para penuntut ilmu, ya, para santri atau sekolah-sekolah secara umum, sekolah-sekolah yang bernafaskan agama, pondok pesantren, madrasah ya, itu hendaknya mereka itu jangan melepaskan diri dari pendidikan Al-Quran. Hendaknya setiap tingkatan itu ada terus belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar tajwid. Itu yang utama. Karena segalanya ada di situ. Kalau kita mengutamakan Al-Quran, kita menghormati Al-Quran, kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, kita mencintai Al-Quran, insya Allah semua pelajaran, semua urusan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin yang terakhir nih, Guru nih. Dari amalan ketika nuzulul Quran itu adalah, Guru. Ya. Amalan terkait nuzulul Quran ya. Okay. Ya. Jadi karena ini berkaitan dengan Al-Quran, maka tidak terlepas dari 7 hal. Apa aja itu? Nah, 7 hal ya yang amalan ketika kita menyadari, oh ini nuzul Quran nih. Walaupun sebenarnya amalan ini bukan hanya nuzul Quran, bukan hanya ketika nuzul Quran, tapi ini berlaku untuk setiap masa, setiap keadaan.
Nah, semuanya 7 amalan ini terkait dengan Al-Qur'an semuanya. Yang pertama adalah al-istima', Maksudnya itu apa, Guru? mendengarkan Al-Qur'an. Dia suka mendengarkan Al-Qur'an. Jangan ya, kita kan punya smartphone ya, punya HP, masing-masing punya HP ya. Jangan sampai isi HP kita itu semuanya yang melalaikan lagu-lagu. Bukan dilarang sih, bukan dilarang, tapi ya jangan itu aja. Masukkan Al-Qur'an. Nah, dengarkan kalam ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca. Dia sudah mendengarkan lalu sekarang membaca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat untuk menolong sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang dahulu ketika di dunia mereka suka membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, sudah membaca nih, menghafal. Amalannya adalah menghafal. Kenapa? Karena orang yang hafal Al-Quran, dia bisa kapanpun, dimanapun, dia bisa baca Al-Quran. Sambil antri baca Quran. Ya. Ini ada waktu kosong nih. Nah, 5 menit baca Quran. Lumayan, 1 halaman dapat. Kan Al-Quran itu kan dalam hadis kan 1 huruf diganjar 1 kebaikan ya. 1 huruf 1 kebaikan. Nah, gimana kalau orang yang hafal langsung, wah ada waktu nih, baca dulu. Dapat 100 huruf, 100 kebaikan. 5 menit 100 huruf. 100 kebaikan. Yang keempat, nih, sesudah dia menghafal, dia mempelajari isinya. Bukan sekedar dia bisa membaca, kemudian dia harus bisa paham. Oh ini artinya apa? Oh ini maksudnya apa? Belajar tafsir dan seterusnya. Yang kelima, baru kemudian dia mengamalkan ilmunya. Maksud mengamalkan itu ya kan, Al-Quran menyuruh apa dia kerjakan. Aqimis shalah, dia sembahyang. Atuz zakah, dia bayar zakat. Wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua, dia berbakti. Yang dilarang Al-Quran jauhi. Misalnya Al-Quran melarang untuk mabuk-mabukan atau berjudi. Kan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ada dosa yang besar di sana, walaupun ada manfaat tapi sedikit. Ya, judi dan minum-minuman keras, seperti itu. Nah, yang keenam ya, amalan yang keenam. Setelah dia sudah selesai untuk mengamalkan Al-Quran, mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian dia mengajarkan Al-Quran itu. Nah, yang terakhir ini yang paling tinggi ini adalah at-takhalluq bi khuluqil Quran. Berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Ini sudah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Dalam bahasa yang lebih singkat, berakhlak dengan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai bagian dari diri kita, membumikan Al-Quran dalam diri kita, terus membaca, terus mempelajari, terus mengajarkan, terus menggali ilmu-ilmu dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Mungkin pertemuan podcast pada hari ini cukup sampai di sini. Mungkin di lain waktu bisa bertemu lagi di podcast ini. Makasih banyak sudah meluangkan waktu Pian bisa hadir di sini. Kami dapat mengambil banyak ilmu lah di dalamnya. Untuk para penonton yang belum mensubscribe akun YouTube kami, silakan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Taufik, sampai bertemu di podcast yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.